Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita umur sehingga kita bisa menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Pina Alvina Pilah dari kelas PAI 4D. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Nilna. Nah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskannya yang saya sudah pahami atau yang lebih saya pahami dari mata kuliah model-model pembelajaran PAI, yaitu tentang model pembelajaran interaksi sosial. Nah, sebelum membahas model pembelajaran interaksi sosial, kita itu perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran itu. Nah, jadi model pembelajaran ialah suatu pola atau rancangan yang digunakan guru dalam mengatur proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Nah, model pembelajaran ini memberikan gambaran kepada guru mengenai bagaimana sih proses pembelajaran akan dilaksanakan, mulai dari awal kegiatan, kegiatan inti, sampai dengan kegiatan penutup. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, kegiatan belajar itu tidak hanya berpusat kepada guru saja, tetapi peserta didik juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran gitu. Nah, yang selanjutnya tentang model pembelajaran interaksi sosial ya, yang lebih saya pahami gitu. Nah, jadi model pembelajaran interaksi sosial ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada hubungan interaksi antar peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan guru gitu. Nah, dalam model pembelajaran ini, peserta didik itu tidak hanya belajar itu secara individu, tetapi melalui kerjasama, berdiskusi, dan bertukar pikiran dengan teman lainnya. Jadi, inti dari model pembelajaran interaksi sosial ini ialah belajar itu melalui interaksi dengan orang lain gitu. Nah, jadi model ini itu sangat penting ya, karena kita kan manusia, pada dasarnya makhluk sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ini selalu membutuhkan orang lain. Tidak mungkin kan kita hidup hanya sendiri, pasti membutuhkan orang lain gitu. Oleh karena itu, pembelajaran juga perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain gitu. Nah, yang selanjutnya di model pembelajaran interaksi sosial itu ada konsep utama. Nah, jadi konsep utama dari model interaksi sosial ialah menciptakan proses belajar yang memungkinkan peserta didik itu terlibat secara aktif, jadi tidak pasif gitu. Nah, untuk yang pertama ada kerjasama. Nah, jadi peserta didik itu diajak untuk menyelesaikan tugas atau permasalahannya itu secara bersama-sama, jadi tidak sendiri gitu. Nah, jadi dengan bekerja sama, peserta didik itu dapat belajar untuk saling membantu dan menghargai pendapat orang lain. Jadi peserta didik itu tidak egois, karena kan belajar untuk menghargai pendapat orang lain gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua itu komunikasi. Nah, jadi peserta didik itu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, menjawab pertanyaan, dan menjelaskan suatu permasalahan kepada teman-temannya gitu. Nah, dan yang ketiga itu ada diskusi. Nah, jadi diskusi dapat membantu peserta didik itu untuk memahami sebuah materi melalui pertukaran pendapat. Nah, jadi peserta didik juga bisa belajar bahwa dalam suatu permasalahan itu bisa terdapat berbagai macam pendapat gitu. Ketika ada suatu masalah dari si A gini, dari si B gini, dari si C gini, nah itu kan sebuah pendapat itu bisa disatukan, nah jadi satu. Nah, jadi sebuah permasalahan itu akan cepat mudah selesai ketika pendapat yang satu yang sama yang lainnya itu digabungkan gitu. Yang selanjutnya itu menghargai
saling menghargai. Nah, jadi dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik juga harus belajar menghargai pendapat teman, meskipun pendapatnya tersebut berbeda dengan pendapat sendiri. Jadi ketika pendapat kita berbeda dengan orang lain, kita itu harus menghargainya gitu. Terus yang selanjutnya itu pemecahan masalah nyata. Nah, jadi peserta didik itu diberikan suatu masalah, kemudian diminta untuk mencari solusinya bersama secara berkelompok. Jadi mencari solusinya itu secara berkelompok, tidak sendiri, tidak individu gitu. Nah, jadi dengan demikian kemampuan berpikir dan kemampuan sosialnya itu dapat berkembang secara bersamaan gitu. Nah, yang selanjutnya di model interaksi sosial ini ada tujuan. Nah, jadi tujuan dari model pembelajaran interaksi sosial ialah yang pertama ada meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi. Nah, jadi peserta didik itu menyampaikan gagasannya secara jelas dan percaya diri untuk menambah kepedean atau percaya diri gitu. Terus yang kedua itu ada menumbuhkan kemampuan kerjasama. Yang ketiga ada menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat itu ada menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah gitu. Nah, di model interaksi sosial juga ada ciri-ciri model pembelajaran interaksi sosial. Nah, yang pertama adalah adanya interaksi antar peserta didik. Terus yang kedua itu adanya kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Terus yang ketiga adanya jadi peserta didik itu diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Nah, dan yang keempat itu adalah guru itu berperan itu hanya sebagai fasilitator atau pembimbing. Nah, jadi bukan hanya sumber informasi guru itu, tetapi guru itu hanya sebagai pembimbing atau fasilitator gitu. Dan yang kelima itu adalah pembelajaran mendorong peserta didik itu untuk saling membantu dan menghargai gitu. Nah, jadi dengan demikian pembelajaran itu menjadi lebih aktif, komunikatif. Jadi tidak hanya berorientasi pada hasil akademik saja, tetapi juga perkembangan interaksi sosial antar peserta didik gitu. Nah, yang selanjutnya di model pembelajaran interaksi sosial itu ada macam-macam model pembelajarannya. Salah satu model pembelajaran yang sering digunakan itu adalah cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Nah, jadi cooperative learning itu ialah model pembelajaran yang mengorganisasikan peserta didik itu ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya guru itu membagi peserta didik itu menjadi beberapa kelompok. Contohnya itu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang perempuan, kelompok yang kedua yang laki-laki. Nah, jadi setiap kelompoknya itu diberi tugas untuk mendiskusikan. Contohnya perilaku terpuji dan perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka itu berdiskusi tentang tadi masalah yang sudah diberikan. Nah, setelah selesai berdiskusi, nah jadi setiap kelompoknya itu mempresentasikan hasil diskusinya itu di depan kelas gitu. Nah, jadi dari kegiatan tersebut peserta didik itu hanya mendapat pengetahuan itu tentang akhlak, tetapi juga belajar tentang bekerja sama, komunikasi dan tanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain. Jadi dari diskusi itu tidak hanya mendapat tadi tentang akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari atau akhlak tercelanya juga. Jadi tidak hanya itu yang didapatkan oleh murid, tetapi murid juga menambah komunikasinya menjadi lebih baik gitu dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya itu secara bersama-sama gitu. Di model pembelajaran interaksi sosial ini juga ada kelebihan dan ada kekurangan pastinya ya. Untuk kelebihannya itu, nah jadi dapat meningkatkan keaktifan peserta didik karena kan mereka itu terlibat secara langsung ketika pembelajaran. Jadi tidak pasif tapi aktif peserta didik itu.
Terus yang kedua ini, kelebihan dari model pembelajaran cooperative learning ini ialah dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, yang ketiga ini dapat melatih kerjasama dan tanggung jawab. Nah, dan yang keempat dapat menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai pendapat orang lain gitu. Nah, mungkin untuk kekurangan dari model pembelajaran interaksi sosial ini, yang pertama ini jadi pembelajarannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya berpusat atau hanya berfokus kepada guru saja gitu. Terus yang kedua ini, jadi tidak semua peserta didik itu kan memiliki komunikasi yang sama. Ada peserta didik yang aktif berbicara, ada peserta didik yang pasif gitu. Terus yang ketiga ini, terkadang terdapat peserta didik itu yang kurang berkontribusi dalam kelompok. Tadi kan pembagian kelompok. Nah, pasti di dalam suatu kelompok itu ada peserta didik yang kurang kontribusi gitu. Nah, dan yang keempat ini, jika guru tidak melakukan pengawasan dengan baik, pasti kegiatan kelompoknya ini menjadi dapat kurang terarah gitu. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari model pembelajaran interaksi sosial ini, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran interaksi sosial ialah model pembelajaran yang menekankan proses belajarnya itu melalui hubungan atau interaksi peserta didik, guru, dan lingkungan sosialnya. Nah, jadi model pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademis sekaligus kemampuan peserta didik, serta untuk melatih kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab, toleransi, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, salah satu contohnya yang tadi saya sudah terapkan yaitu adalah cooperative learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui kerjasama suatu kelompok. Nah, dalam kelompok ya, dalam menerapkan model pembelajaran interaksi sosial ini secara cepat, diharapkan jadi peserta didik itu menjadi lebih memahami materi pelajaran, tetapi juga mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain gitu, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.